Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 26 ya dari kelanjutan Battle Trog the Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan sedang berhadapan dengan sosok Valkyrie atau sang dewi bersayap hitam. Saat ini, Xiaoyan menggunakan tinju 7 kekuatan pembunuhnya. Ketika serangan pedangnya terasa tidak mempan, Xiaoyan mencoba untuk menggunakan serangan tinjunya kali ini. Tetapi, karena tidak adanya klon dewa asli, kekuatan fisik yang biasa-biasa saja dari Xiaoyan ini mungkin akan menurunkan kekuatannya. Dia juga tidak bisa menggunakan 7 kekuatan tinju pembunuhnya. Dia hanya bisa menggunakan 6 kekuatannya saja. Namun tinju ini bercampur dengan kekuatan api, jiwa, kekuatan sumber gas, dan kolam Liuyu, kekuatan lengan dewa peledak, dan termasuk kekuatan Su Tianlei. 6 kekuatan yang dicampurkan kepada tinju Xiaoyan ini, dia menggunakan tinju ini sebagai metode serangan. Jika dibandingkan dengan menggunakan pedang Bang Huang Quanzongnya, serangannya ini lebih cepat dan lebih fleksibel. Kekuatan di atas kepalan tangan Xiaoyan menjadi semakin ganas. Namun, sayap dari Dewi Hitam itu tidaklah bisa ditembus oleh Xiaoyan. Serangan ini mungkin tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Tetapi Xiaoyan tampaknya merasa tingkat pertempurannya akan lebih tinggi dan sangat sulit untuk menghadapi Dewi bersayap hitam ini. Semakin baik serangan Xiaoyan, maka akan semakin kuat pertahanan dari sang Dewi. Kecepatan serangan mereka terus meningkat. Tidak ada terlalu banyak trik yang rumit yang dipertunjukkan keduanya. Mereka berdua menyerang dengan sangat sederhana. Tetapi serangan mereka penuh dengan serangan yang benar-benar menakjubkan. Kekuatan fisik Xiaoyan tentu lebih unggul. Tetapi dalam hal reaksi dan kecepatan serangan, sayap dari si Valkyrie ini lebih cepat daripada Xiaoyan. Ini memaksa Xiaoyan untuk terus terpental kembali dan terus maju terpental lagi dan maju terpental lagi. Tetapi saat Xiaoyan benar-benar dipukul mundur hingga ratusan meter, sayap sang Dewi Hitam ini tiba-tiba berhenti. Dan Xiaoyan pun langsung mengejarnya. Dia kembali ke tanah lagi dan sayap hitam itu membungkus seluruh tubuhnya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Ini dimana ketika Xiaoyan telah melewati radius ya atau jarak dari si Valkyrie itu atau si Dewi ini. Seolah-olah gue terangin dulu ini kalau kita main game atau Mobile Legend itu kalau buff atau momon keluar dari radius lingkaran jarak serang si momon itu, maka momon itu akan kembali mereset kan. Nah itu seperti itu. Jadi ketika Xiaoyan terpental jauh, si Valkyrie itu balik lagi ke posisi semula dan menutupi tubuhnya dengan sayapnya lagi. Xiaoyan pun sedikit terkejut ketika mengetahui hal itu dan segera melihat sekelilingnya. Dia lebih waspada. Takutnya ada seseorang yang mengendalikan Dewi Valkyrie ini. Biasanya di dalam situasi seperti ini pasti ada seseorang atau sesuatu yang membuat si Dewi sayap hitam ini kembali ke tempat semula dan berdiam diri. Namun pada saat melihat sekelilingnya, Xiaoyan tidak menemukan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dan arah ini sepertinya kebetulan adalah arah asal dari titik si Valkyrie itu. Mungkinkah waktunya telah habis? Xiaoyan pun berpikir sejenak. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, Xiaoyan akhirnya sampai pada jawabannya. Meskipun Dewi bersayap hitam ini sangatlah kuat, selama waktunya habis, si Dewi ini pasti tidak akan terus menyerangnya. Jika begini, maka aku bisa melakukan sesuatu, ucap dari Xiaoyan. Tentu saja, tujuan Xiaoyan ini bukanlah untuk membunuhnya. Tetapi sebenarnya, dia hanya ingin Nekstar Dewa yang ada di atas dahi si Valkyrie hitam ini. Selama aku masih bisa menyerangnya dari jarak ini, mungkin aku bisa mengambil
Nextar itu, gumam dari Xiaoyan. Namun, ketika Xiaoyan memikirkannya lebih dalam, Xiaoyan tiba-tiba mengurungkan niatnya. Karena Xiaoyan sendiri tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Tetapi, jika dia hanya ingin mengalahkan Dewi ini, maka Xiaoyan harus menggunakan labu bau bermata 9. Hanya saja labu bau bermata 9 tidak bisa Xiaoyan gunakan pada pertarungan sebelumnya. Entah kenapa alasannya. Namun, sang pendekar pedang gila pernah berkata bahwa Xiaoyan terlalu tergantung kepada labu bau bermata 9-nya. Xiaoyan tidak berani memutuskan apakah dia akan mengundang para senior dari labu bau bermata 9 atau tidak. Namun saat ini kekuatan tempurnya memang sudah luar biasa. Dan metode serangannya juga bisa secara langsung melenyapkan Xiaoyan kapanpun dia mau. Seolah-olah Xiaoyan semakin kuat, maka Valkyrie-nya pun akan semakin kuat. Untungnya Valkyrie ini bisa mereset. Kalau tidak, Xiaoyan sudah habis dipukuli. Sekarang adalah waktu yang terbaik bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya terlebih dahulu. Dan Valkyrie bersayap hitam di depannya ini memiliki kekuatan yang belum pernah dia ketahui sampai saat ini. Yang jelas, kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada Xiaoyan. Dan tidak ada fluktuasi sumber gas dari tubuh si Valkyrie hitam ini. Namun kekuatan serangannya tidak perlu dipertanyakan lagi atau diragukan. Karena Dewi bersayap hitam ini benar-benar sangat kuat. Xiaoyan lebih memilih untuk mencuri Nextar Dewa pada Valkyrie atau si Dewi sayap hitam ini. Xiaoyan lalu memilih untuk duduk bersila dulu. Karena selama pertempuran yang sengit tadi, Xiaoyan menderita beberapa luka. Untungnya lukanya ini tidak terlalu serius dan bisa pulih dengan cepat. Pada saat ini, Xiaoyan sebenarnya bisa menggunakan klon bocah gemuk. Tetapi Xiaoyan tidak berencana untuk menggunakan klon bocah gemuk mengalahkan si Valkyrie hitam ini. Karena saat ini Xiaoyan harus lebih memperhatikan peningkatan kekuatan tubuhnya sendiri. Terlebih lagi, labu bau bermata 9 juga mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Xiaoyan terus-terusan. Karena Xiaoyan sekarang terlalu bergantung kepada kekuatan labu bau bermata 9. Dan dia tidak tergantung atau tidak berusaha untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Membiasakan diri dengan kekuatan pihak lain akan membuat peningkatan Xiaoyan ini semakin lambat. Dan pada akhirnya Xiaoyan pasti akan menyesal. Itu adalah tujuan dari labu bau bermata 9 untuk tidak membantu Xiaoyan saat ini. Di waktu berikutnya, Xiaoyan mulai pertempuran yang sangat sulit dengan si Dewi Valkyrie hitam ini. Namun, Xiaoyan masih tetap kalah lagi dan lagi. Xiaoyan pun harus mundur untuk beristirahat dan mulai bertarung lagi setelah waktunya tiba. Untungnya Valkyrie ini bisa mereset. Ketika Xiaoyan jauh dari radius jangkauan atau range dari serangan si Valkyrie ini, ada radius beberapa meter atau beberapa kilometer mungkin ya. Ketika Xiaoyan keluar dari radius itu, maka si Valkyrie ini akan kembali ke tempat semula. Jadi Xiaoyan memiliki kesempatan jika dia masih belum cukup kuat untuk melakukan pertarungan dengan si Valkyrie, dia akan keluar dari batasan itu dan melakukan kultivasi meningkatkan kekuatannya lagi. Xiaoyan akan melakukan itu secara terus menerus hingga akhirnya Xiaoyan bisa berhadapan dengan si Dewi Valkyrie hitam ini. Sementara itu, di sisi lain, ada sebuah suara. "Duel, apakah menurutmu dia bisa mengalahkan Dewi bersayap hitam itu?" Tanya dari lelaki tua, tetapi tidak ada seorang pun di sampingnya. Namun, tepat ketika lelaki tua itu menanyakan kalimat ini, sebuah suara samar-samar terdengar menjawabnya. Tetapi arah suaranya agak aneh. Karena sumber suaranya itu berada di dalam tanah tepat di bawah kaki si lelaki tua ini. "Kamu ingin jawaban yang jujur atau bohong?" tanya dari suara itu. Sosok ini tampaknya terkubur di dalam tanah. Dan hanya kepalanya saja yang terlihat. Serta tatapan matanya ini terlihat acuh tak acuh. "Jika kamu menghormatiku, seharusnya kamu berbicara jujur," jawab dari lelaki tua itu dengan sedikit marah. Begini saja, dia adalah reinkarnasi dari Supreme.
Jadi dia pasti akan bisa mengalahkannya, ucap dari suara itu. Dan lelaki tua itu sedikit tidak senang ketika mendengar kata-kata Supreme. Dewi bersayap hitam dulunya adalah penjaga alam 33 ini. Bahkan jika sekarang dia tidak memiliki vitalitas, dia masih akan sangat sulit untuk dikalahkan. Dia sudah tidak memiliki vitalitas, tetapi dia masih sangat sulit untuk dikalahkan. Bagaimana menurutmu? Tuar, ucap dari lelaki tua itu. Ya, apa yang kamu katakan memang benar adanya, ucap dari sosok itu. Aku telah berjanji kepadamu sebelumnya bahwa kamu akan aku jadikan orang terkuat di dunia Senki. Kamu seharusnya melupakan bahwa kamu pernah dikalahkan olehnya. Tiba-tiba orang tua itu berkata seperti itu. Adapun pria yang terkubur di dalam tanah itu, jika Xiaoyan melihat wajahnya, Xiaoyan seharusnya bisa mengenalinya. Sosok yang terkubur di dalam tanah itu tidak lain adalah Lao Tian yang telah dibunuh oleh Xiaoyan saat berada di tanah hukuman para dewa. Sekarang, sepertinya Lao Tian tidak mati, tetapi telah diselamatkan oleh lelaki tua ini dan dia menguburnya di tanah. Dan sebenarnya momen saat pria ini menolong Lao Tian pernah diceritakan di video gua sebelumnya. Mungkin kalian secara sekilas ingat ya. Aku tidak pernah terganggu oleh kekalahan itu, ucap dari Lao Tian. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Aku akan membawamu untuk membunuhnya. Bagaimana jika begitu? Tanya dari orang tua itu lagi. Jika dia mati, maka aku juga tidak perlu hidup lagi, jawab dari Lao Tian. Hah? Aku tahu apa yang kamu maksud itu. Bersabarlah. Ketika kamu telah terkubur selama puluhan ribu tahun, kamu akan menjadi seseorang yang kuat. Dan pada saat itu, dia hanyalah seekor semut bagimu, jawab dari si orang tua itu. Aku sudah berada di bawah bayang-bayang sepanjang hidupku kali ini. Aku bahkan berpikir bahwa aku benar-benar bisa menggantikan Supreme. Sampai aku bertemu dengannya di tanah hukuman para dewa waktu itu. Dan dia berhasil mengalahkanku, jawab dari Lao Tian. Sudahlah, dia hanyalah reinkarnasi Supreme. Jika harus dibandingkan bakatmu dengan bakatnya, bakatmu tidak lebih lemah dari bakat orang itu, ucap dari si orang tua ini. Guru, aku sudah berada di sini selama ribuan tahun. Lalu, kapan aku bisa memahami semua ajaranmu itu? Dan tujuanku di sini juga bukan hanya untuk melampaui dia saja. Dia kan sudah membunuhmu. Apakah kamu tidak membencinya sama sekali sekarang? Tanya dari pria tua itu. Tidak, aku hanya sangat membenci Jin Wuye dan istana surgawi. Meskipun aku bukanlah orang yang baik, aku tentu tidak akan pernah memberontak dan melawan dunia yang melahirkanku sendiri dan membesarkanku. Mereka adalah pengkhianat dunia Senki. Aku ingin menghancurkan mereka. Aku lebih membenci mereka daripada reinkarnasi Supreme itu, ucap dari Lao Tian. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin dia bisa menyalahkan Xiaoyan atas nasibnya saat ini? Karena semua yang menimpanya adalah berkat dan akibat dari rencana Jin Wuye dari aliansi dewa dan juga rencana dari istana surgawi. Kamu benar-benar anak baik. Aku tidak salah menilaimu. Namun sekali lagi, bahkan setelah menilai dari pertarungan Xiaoyan saat ini, dia sepertinya belum membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya dan serangannya terlihat terlalu lemah atau mentah. Jika dia ingin mengalahkan Valkyrie sayap hitam itu, mungkin itu akan memakan waktu setidaknya hingga 100 tahun. Setelah melawan Dewi bersayap hitam itu selama ribuan kali, mungkin Xiaoyan bisa menemukan cara untuk mengalahkannya. Jelas tidak mungkin untuknya melakukannya dalam waktu yang singkat, ucap dari orang tua itu lagi sambil menggelengkan kepalanya ketika mengamati pertarungan Xiaoyan dengan Valkyrie bersayap hitam itu. Sepertinya dia juga sangat optimis kepada Xiaoyan. Aku rasa jika Xiaoyan bertarung dengannya, mungkin dia hanya membutuhkan waktu 10 tahun saja, ucap dari Lao Tian. Mustahil. Itu sama sekali tidak mungkin, jawab dari lelaki tua itu dengan keras.
Kalau begitu, mari kita bertaruh. Mari kita lihat saja. Dia adalah orang yang telah mengalahkanku, jawab dari si Laotian. Shin pun kembali lagi kepada Xiaoyan. Selama pertempuran panjang ini, Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih nyaman dalam menghadapi Valkyrie hitam itu. Xiaoyan telah bertarung melawannya hingga ratusan kali dalam 2 tahun terakhir ini. Tetapi ternyata Xiaoyan telah bertarung dengan jauh lebih baik setelah melewati waktu itu. Karena selain pertarungan di dalam kenyataan, Xiaoyan juga sebenarnya telah memasuki menara Jinsen. Ketika dia memulihkan diri atau beristirahat, sebenarnya Xiaoyan itu memasuki menara Jinsen dan berlatih. Karena Xiaoyan masuk ke lantai kelima dari menara Jinsen, dia sekarang memasuki pintu ruangan pertempurannya. Apakah kamu masih ingat? Pintu ruangan bertempur ini memiliki 4 warna, yaitu putih, hijau, biru, dan ungu. Semuanya berurutan dengan tingkat kesulitannya. Dan Xiaoyan tidak hanya mengalahkan Dewi bersayap hitam itu di pintu putih saja, karena Xiaoyan juga mengalahkannya di pintu hijau. Namun setelah bertarung di dalam kenyataan, Xiaoyan masih belum bisa mengalahkan Dewi bersayap hitam ini. Kelemahan yang ditemukan dalam ruangan pertempuran lantai kelima menara Jinsen sebenarnya tidak berlaku dalam pertempuran di dunia nyata. Sialan, dia benar-benar hebat. Mungkin jika aku berhasil mengalahkannya di pintu berwarna biru, maka aku juga bisa mengalahkannya di dalam kenyataan ini, gumam dari Xiaoyan. Dia masih menunjukkan tekad yang kuat. Selama 2 tahun terakhir, skill pertempuran Xiaoyan juga menjadi lebih kuat lagi. Mungkin ini tidak akan terlihat terlalu banyak di tahap Fighting God. Tetapi jika Xiaoyan telah menerobos Immortality, maka keuntungan dari semua pertarungan ini akan terungkap. Kekuatan tempur dari si Valkyrie bersayap hitam ini mirip dengan Wu Tianyu. Bertarung melawan orang yang kuat seperti itu membuat Xiaoyan bisa belajar banyak. Menggunakan sayap sebagai senjata adalah pilihan yang baik dan kecepatannya juga bisa ditingkatkan. Dalam pintu berwarna biru, Xiaoyan menyerang dengan segala cara yang dia bisa saat ini, tetapi efeknya tidak terlalu signifikan. Di sini, Xiaoyan telah berkali-kali kalah. Mungkin ini membutuhkan banyak waktu untuk Xiaoyan bisa berhasil mengalahkannya. Tetapi Xiaoyan percaya bahwa waktu yang dihabiskannya akan sepadan dengan manfaat yang dia akan dapatkan nantinya. Pertarungan yang dipelajari oleh Xiaoyan saat ini akan digunakannya setelah Xiaoyan menjadi Immortality. Di pintu pertempuran berwarna biru, Xiaoyan sudah dikalahkan lagi dan lagi. Dan bahkan Xiaoyan yang selalu bertekad pun masih bisa merasakan fluktuasi di hatinya. Dia sedikit ingin menyerah. Tetapi Xiaoyan tahu begitu dia berhasil, maka itu akan menjadi terobosan yang terbaik untuk kekuatan tempurnya sendiri kali ini. Setiap kali dia gagal, semangatnya akan terus meledak. Dan itu juga akan membuat Xiaoyan merasa lelah secara fisik dan juga mental. Anak ini telah duduk bersila selama 1 tahun penuh. Apakah dia bertarung dengan imajinasinya? Gumam dari orang tua yang bersama Laotian ini. Jadi si orang tua ini selalu memperhatikan Xiaoyan. Dia sedang melihat cahaya yang menggambarkan bahwa Xiaoyan yang sedang duduk bersila dan tidak bergerak selama 1 tahun ini. Xiaoyan telah mempertahankan keadaan ini selama 1 tahun. Dan lelaki tua itu jelas menjadi sedikit tidak sabar. "Guru, aku punya pertanyaan untukmu," ucap dari Laotian. "Sepertinya kamu sudah mengerti cara untuk menghormati gurumu sekarang. Dan aku sangatlah senang dengan hal itu. Kalau begitu cepat katakan kepadaku, biarkan aku menghapus keraguanmu selama ini," ucap dari pria tua sambil menggaruk-garuknya dengan puas. Atau menggaruk-garuk kepalanya mungkin ya. Guru pasti mengenal Supreme. Dan saat melihat guru begitu percaya diri, mungkinkah kekuatan guru itu lebih kuat dari Supreme? Tanya dari Laotian. Mendengar itu, lelaki tua itu pun lalu menjawab, "Tidak, tetapi meskipun aku memang lebih lemah dari Gu Zhongsheng dalam hal pertempuran, ada satu hal yang mana aku lebih baik daripada dirinya," ucap dari lelaki tua itu.
Oh, aku tahu. Mungkin pancuran air kencing guru lebih jauh daripada Gu Jongseng, bukan? Ucap dari Lautia. Apa kamu bilang? Dasar bajingan. Berani-beraninya kamu bercanda dengan gurumu ini. Jika bukan karena aku yang menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati kedinginan. Ucap dari orang tua itu sambil marah. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan siapakah sosok orang tua yang misterius ini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, di video gue berikutnya. Benar gak sih ngomongnya kayak gitu? Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.